Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Haikal Heksa Nandani. Di sini saya akan mempresentasikan atau membuat video pembelajaran tentang materi perpajakan ya. Saya di sini untuk mengerjakan tugas pengayaan membuat video pembelajaran. Oke, kita mulai saja ya. Materinya adalah perpajakan. Oke, apa sih pajak? Nah, jadi secara umum pengertian pajak adalah iuran atau kontribusi wajib dari rakyat, baik perseorangan atau badan usaha, kepada negara yang diatur dalam undang-undang. Pajak menjadi satu di antara sumber pendapatan negara yang penting, sehingga dapat dipaksakan pemungutannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dipahami, friend? Oke, yang kedua ini ada ciri-ciri pajak ya. Jadi, pajak itu merupakan iuran sebagian kekayaan individu atau badan usaha untuk kas negara yang diatur dalam undang-undang. Nah, terus pemungutan pajak itu bersifat memaksa, terus-menerus, dan rakyat tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Yang ketiga itu penerimaan pajak digunakan negara untuk membiayai pengeluaran negara dalam melayani kepentingan rakyat. Oke, kita masuk ke yang fungsi fungsi pajak. Nah, sekarang fungsi anggaran. Fungsi anggaran adalah sebagai sumber pendapatan kas negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Dalam fungsi yang pertama ini, pajak ditunjukkan agar posisi anggaran, pendapatan, dan pengeluaran negara seimbang atau balance budget. Nah, yang kedua itu ada fungsi regulasi. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara di bidang ekonomi dan sosial. Fungsi mengatur atau regulasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu memberi pelindungan terhadap barang produksi dalam negeri, contohnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua itu ada pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi atau bisa disebut dengan kemerosotan nilai uang atau kertas. Nah, yang ketiga itu pajak digunakan sebagai alat pendorong ekspor. Contohnya itu ada pajak ekspor barang yang 0% itu. Terus ada pajak berfungsi untuk menarik dan mengatur investasi modal yang dapat menunjang perekonomian negara yang produktif. Nah, sini ada beberapa lagi fungsinya. Yaitu ada fungsi pemerataan atau distribusi. Pajak berfungsi dalam penyeimbangan dan penyesuaian antara pembagian dan pendapatan dengan kesejahteraan rakyat. Nah, jadi dalam hal ini, pajak berfungsi untuk pemerataan pendapatan rakyat seperti yang tercantum dalam trilogi pemungutan dan 8 jalur pemerataan. Terus ada fungsi alokasi. Nah, pajak berfungsi untuk menandai atau menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya itu adalah dalam pembangunan sarana dan prasarana atau dalam pembangunan infrastruktur negara. Nah, di sini ada manfaat pajak ya. Nah, jadi manfaat pajak itu adalah membiayai pengeluaran umum negara, misalnya dalam pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi rakyat. Terus ada yang membiayai pengeluaran self liquidating negara yang bersifat memberikan keuntungan. Nah, misalnya ini ada dalam proyek produktif barang ekspor. Nah, yang ketiga itu ada membiayai pengeluaran produktif negara, misalnya dalam penjualan bantuan kepada petani. Nah, yang keempat itu adalah membiayai pengeluaran tidak produktif negara, misalnya dalam pembelian pesawat tempur untuk TNI Angkatan Udara. Nah, sini masuk ke jenis-jenis pajak. Jenis pajak itu ada beberapa hal yang harus perlu kita tahu nih. Nah, yang pertama itu adalah berdasarkan cara pemungutannya. Jadi, berdasarkan cara pemungutannya itu jenis pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, kalau pajak langsung itu merupakan pajak yang dibebankan harus ditanggung jawab oleh wajib pajak sendiri itu. Tidak boleh dilimpahkan ke orang lain. Nah, contohnya ini, dari pajak langsung adalah pajak penghasilan, pajak kekayaan, pajak perseroan, pajak dividen, dan pajak bunga deposito. Nah, pajak tidak langsung berkebalikan dengan pajak langsung. Pajak tidak langsung itu merupakan pajak yang pemungutannya dapat dialihkan ke orang lain. Contoh itu ya, pajak tidak langsung adalah pajak tontonan, pajak penjualan, bea masuk, bea materai, cukai, bea balik, dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, jadi berdasarkan lembaga yang memungutnya. Nah, berdasarkan lembaga yang memungutnya itu pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak negara dan pajak daerah atau lokal. Nah, pajak negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparat negara, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ataupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, terus ada pajak daerah
lokal. Itu pajak daerah atau lokal merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang kewajiban pajaknya hanya terbatas pada rakyat daerah tersebut. Pajak daerah atau lokal ini dipungut oleh pemerintah daerah tingkat 1 atau pemerintahan daerah tingkat 2. Nah, masuk ke tarif pajak. Tarif pajak proporsional itu sebanding tarif pajak proporsional atau dibanding dalam tarif pajak yang dipungut berdasarkan presentasi yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak. Contohnya itu bila pendapatan kena pajak PKP adalah 10 juta minta. Dan presentasi kena pajaknya adalah 10%, maka pajak progresifnya adalah 1 juta. Nah, tarif pajak degresif menurun. Nah, tarif pajak degresif atau menurun adalah tarif pajak yang dipungut berdasarkan presentasi yang menurun untuk setiap dasar pengenaan pajak. Contohnya, bila pendapatan kena pajak adalah 5 juta dan persentase kena pajak adalah 30%, maka besar pajak degresifnya adalah 1.500.000. Namun, bila pendapatan kena pajak PKP adalah 10 juta dan presentasi kena pajak adalah 10%, maka besar pajak degresifnya adalah 1 juta. Begitu. Nah, sini ada tarif pajak konstan atau tetap. Tarif pajak konstan atau tetap adalah tarif pajak yang tarifnya tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak. Jadi dalam tarif pajak konstan itu besaran pajak yang dibayarkan jumlahnya tetap. Nah, contohnya, bila pendapatan kena pajak atau PKP adalah 5 juta, besar pajak konstantanya adalah 1.500.000. Begitu juga dengan pendapatan kena pajak PKP adalah 10 juta. Besar pajak konstantanya adalah 1 juta. Nah, gitu. Jadi, tarif pajak progresif meningkat. Nah, tarif pajak progresif atau meningkat adalah tarif pajak yang dipungut berdasarkan presentasi yang semakin meningkat. Untuk setiap dasar pengenaan pajak, contohnya, bila pendapatan kena pajak atau PKP adalah 5 juta dan presentasi kena pajak progresif adalah 10%, maka besar pajak progresifnya adalah 500 juta. Sementara itu, bila pendapatan kena pajak PKP adalah 10 juta dan presentasi kena pajaknya adalah 20%, maka besar pajak degresifnya adalah 2 juta. Nah, contoh penggunaan tarif pajak progresif itu ada pada tarif pengenaan pajak benderanya yang presentasi pajaknya meningkat dalam setiap dasar dan objek pajaknya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke penggolongan pajak. Nah, jadi yang pertama ada PPH, yaitu pajak penghasilan. Jadi pengertian PPH itu adalah berdasarkan UU pasal 25 adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Baik penghasilan dari usaha, penghasilan pejabat, pemerintahan, pensiun, dan pembayaran berkala. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif. Tarif bersifatnya itu proporsional dari 1%, 2%, dan 3% atas dasar kriteria tertentu. Nah, yang kedua itu ada pajak penambahan nilai atau PPN. Pengertian PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Tarif PPN adalah 10%. Nah, jadi masuk ke subjek PPN. Subjek PPN adalah pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang mempunyai omset 600 juta setahun. Terus pengusaha yang menyerahkan atau memperdagangkan JKP atau BKP. Nah, barang berwujud berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan UU. JKP adalah setiap kegiatan pelayanan termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pada persamaan atau pemerintahan dengan bahan dan pertunjukan dan pemesanan yang dikenai pajak berdasarkan UU. Yang kedua ada contoh pengusaha kena pajak di antaranya ada pabrikan, importir, agen utama, pedagang besar, pengusaha jasa, pemegangan hak paten atau merek dagang atau hak cipta, pedagang eceran, atau pengusahaan kecil. Nah, masuk ke pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pengertian PPNBM itu merupakan pajak atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah atau pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaan atau impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Nah, objek dan tarif PPBN adalah penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pabrikan dan impor. BKP yang tergolong mewah penggunaannya hanya satu kali dengan tarif 0-17,50%. Dan masuk ke pajak bumi dan bangunan. Pengertian PBB. PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat, namun demikian hampir seluruh relasi penerimaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota.
tarif PBB 10%, tarif pajak 40%, dan nilai jual apabila nilai objek pajaknya itu kurang lebih 1 juta. 20% dari nilai jual kena pajak apabila nilai jual pajaknya itu kurang lebih 1 juta, besar PBB-nya adalah 0,5%, yang dapat dihitung dengan rumus. Nah, jadi rumusnya itu adalah tarif pajak dikali NJKP. Terus kalau PBB itu 0,5 dikali 20% dikali buka kurung NJOP dikurang NJOP PTKP, atau PBB sama dengan 0,5% dikali 40% dikali NJOP dikurang NJOP TKP. Begitu. Sekian dari saya, itu adalah pengertian dari perpajakan, bagian kecil dari perpajakan. Jadi, sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.